Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu. Qala Utsman radhiyallahu anhu, pernah berkata oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu, innal mu'mina, sesungguhnya kita orang-orang mukmin, sesungguhnya kita orang mukmin, fi sittati anwa'in minal khaufi, di dalam 6 macam perkara sugianya ada merasa daripada takut, daripada rasa khawatir. Kita orang mukmin ini terhadap 6 macam ini ada merasa khawatir, ada merasa takut. Yang pertama, min qibalillahi ayyakhuza minhu al-iman. Pertama, bahwa takut kita orang mukmin daripada Allah, bahwa mengambil ya Allah daripada kita mukmin al-imana, akan iman, wal a'yadzubillah. Imam Abu Hanifah mengatakan yang dikhawatirkan iman diambil Allah, sehingga matinya tidak husnul khatimah. Pertama, karena tidak bersyukur dengan nikmat iman. Mestinya kita ini selalu bersyukur dapat nikmat yang besar, nikmatul iman wal Islam, nikmat menjadi orang beriman. Maka kita orang beriman ini yang ada hidup ini bersyukur itulah. Allah mewahyukan kepada nabinya Bani Israel, katakan kepada umatmu, andai kata umatmu itu beladang menanam padi, padinya berbuah, sudah tua dipanen, sekalinya padinya semua hampa, tidak ada yang berisi satu pun, buahnya semuanya hampa. Padi dapat, tapi beras tidak dapat, karena padinya hampa. Itu pun kata Allah, wajib dia bersyukur kepadaku. Jadi nabinya Bani Israel bertanya kepada Allah, ya Rabb, kalau padi itu ditanam berbuah, umpama ada di antaranya yang berisi, ada yang hampa, wajar bersyukur karena ada yang berisi. Ini padi semua hampa,
Macam mana kami bersyukur? Allah menjawab, walaupun dikasih padi hampa semuanya, tapi dia bersyukur karena aku, kata Allah, masih ingat kepadanya, maka aku beri buah hampa. Jadi yang dipandang bukan pemberiannya, tapi pandang Allah ingat kita, maka kita diberi nikmat. Mau makan, alhamdulillah beras ada, lauk ada dimasak, kita hadapi. Walau lauk semacam cuman, bersyukur kita, Allah hari ini masih ingat dengan kita. Kita dikasih rezeki, bisa makan, sehat kita, alhamdulillah. Allah ingat dengan kita, maka diberinya kesehatan, bisa bernapas, bisa mandang, bisa mendengar, bisa bercakap. Itu yang harus disyukuri karena Allah ingat kepada kita. Cuman tidak ingat dengan Allah, tidak bersyukur dengan nikmat iman, dikhawatirkan nanti, tapi tidak mesti, cuman dikhawatirkan matinya tidak husnul khatimah. Yang kedua, penyebab matinya tidak husnul khatimah karena tidak pernah takut mati. Padahal bahayanya mati itu luar biasa. Sampai-sampai diceritakan kalau orang hendak mati, sekarat maut rata-rata bercakap, Rabbi lau akhartani ila ajalin qarib. Rata-rata dia akan bercakap, orang sakarat maut, ingin dia, Rabbi ya Tuhanku, lau akhartani ila ajalin qarib, jikalau bisa undurkan olehmu akan kematianku walaupun masa yang tidak lama, asal diundur. Artinya rata-rata, tapi tidak semua. Sakarat mati itu minta diundur, jangan sekarang, jangan sekarang. Saya terkena, sekali kena, saya merasa seakan-akan hendak mati sudah. Di hati saya minta, mohon dengan Allah, jangan diambil sekarang saya, ya Allah, jangan diambil. Pergi ke Pangkal Duri, undangan peresmian kepala desa, pergi, rupanya ombak kuat tengah hari, mendung, berangin pula. Botnya tidak besar, cuman penumpangnya banyak. Bot itu lebih berangkat. Saya hampir tidak jadi berangkat. Cuman kalau tidak jadi berangkat, nanti bagaimana? Saya sudah tersanggupi undangan. Masuklah saya. Sekalinya ombaknya luar biasa besar. Kawan saya ada di Pangkal Duri, dia sering ikut menjaring trol ke laut. Saya, Ustadz, katanya, sering ikut ke laut menjaring, belum pernah ketemu ombak sebesar ini. Anaknya almarhumlah Kiai Zaimuri mabuk di depan, orang biasa pulang pergi, saya pula yang jarang. Saya bilang, saya pula jarang, baru sekali nih ketemu ombak yang sebesar itu. Dihampas ombak tuh, katanya ada yang agak patah sauk bot sebelah. Sopir bilang dengan penumpang dengan suara keras, kata sopir, berdiam, jangan ada yang bergerak. Itu kan darurat sudah tuh. Kalau sopir sudah bercakap, itu darurat. Di dalam itu orang menangis, ada yang berzikir, ada yang baca Yasin, ada yang teriak. Tidak sempat berzikir lagi, teriak cuma. Di dalam tuh orang rata-rata berpelukan berdua-berdua. Aku cuman yang ada berpelukan, karena yang dipeluk dedek adalah perempuan satu di samping saya, tapi tuha malas nolong.
tambah kuat gelombang. Saya begitu buka terpal bot, saya melihat ombak itu bergulung menuju gelombang itu tinggi, maka keruh pula tuh bulan 12. Saya melihat kayu yang dipukul angin tuh berputar kayu tuh, tapi tidak jauh dengan pohon kayu air pasang dalam. Nah, cuman ombaknya kuat sangat. Saya tidak terpikir lagi ini tenggelam kabut, ini tidak saya berpikir. Yang saya pikirkan, ya Allah, jangan kau ambil saya sekarang, jangan diambil. Rupanya iyalah tadi, Rabbi lau akhartani ila ajalin qarib. Rata-rata kita ini kalau sudah sekarat mati tidak siap, pengennya ditunda karena hendak menambah amal soleh kita kepada Allah. Maka bersyukurlah kita yang dikasih Allah umur panjang, sehat badan, kita banyak-banyak mengingat Allah. Hidup ada akhirnya. Yang ketiga, suka menganiaya orang. Ini yang dikhawatirkan, matinya tidak husnul khatimah. Maka orang-orang hebat itu siang malam beribadah tapi dia menangis. Kenapa? Sebab karena takut kalau tidak husnul khatimah. Maka Imam Ibnu Mas'ud, beliau selalu membaca doa ini. Apa doa Imam Ibnu Mas'ud? Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku meminta aku akan iman la yartaddu, jangan murtad. Iya, iman tadi, iman jangan sampai murtad, jangan sampai berpaling daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang dipinta beliau, wa na'iman la yanfadu, dan nikmat yang tidak pernah habis. Minta dengan Allah nikmat jangan habis. Jadi kalau nikmat ini habis, umur masih ada, banyak sangat pantangnya. Salah terus, makan hundang salah, kolesterol pula berhadangan dah. Makan gulai kambing salah juga, tensi naik terus. Makan kerupuk belinju salah juga, asam urat berhadangan. Makan ikan sumbilang, ikan laut salah juga, rematik bertungguan. Makan bakso pakai cabai salah juga, lambung bertungguan dah, mah bertungguan. Itu namanya umur ada, nikmat habis. Karena nikmat habis, lalu tidak boleh lagi makan. Kalau makan timbul bahaya. Makanya kalau kita ini ada pantangan, ya tidak berani makan kambing, bukan karena tinsi, jatah habis. Maka kalau dimakan kena tinsi, korupsi jatah namanya. Kita ini hidup dikasih jatah, makan daging boleh sepikul selama 70 tahun umur. Lagi muda kebanyakan makan daging, sudah tua tidak boleh lagi. Itu namanya nikmat habis. Makanya beliau minta nikmat ini jangan habis. Walaupun sudah tua, tapi dia ada pantangan, sehat terus. Umur 70 tahun sehat terus, dia ada pantangan. Ditanya dokter, apa amalannya Pak? Aku amalannya ada banyak, kata beliau. Jangan diperiksa amalannya. Nah, jadi penyakit itu dada, jadi dia ada pikiran. Dia kalau diperiksa itu nanti tahu dengan penyakit. Tensi tinggi, begitu ketemu kambing mikir kita, makan idak, idak dimakan kepingin sangat, mau dimakan ingat tensi naik, jadi pikiran. Belum dimakan naik tensi dah, karena jadi pikiran. Balik ke rumah, dah ada dimakan dah tensi naik. Tapi kalau tidak tahu, sangka baik terus.
makan kambing, balik ke rumah pening kepala, masuk angin katanya. Padahal bukan masuk angin, tensi naik. Tapi dia nyangka bagus, nyangka bagus masuk angin. Ambilnya lah duit peng, ambil balsam, suruhnya anaknya ngerok, merah belakang. Nah, lama-lama berhenti pening dia. Kenapa? Karena sangkanya begitu. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda zanni abdi falyazunna bi khairan. Kata Allah, saya membalas hamba itu sesuai dengan sangkaan hamba, maka sangka baiklah kepadaku. Nah, jadi karena kita tidak tahu tadi, sangka baik terus, padahal tensi naik, rasa kencang uratnya, belakang nih. Apa katanya? Tersalah baring. Nah, waktu tidur tuh termiring, jadi terkencang urat, padahal bukan itu, kolesterol naik. Nah, cuman dia sangkanya bagus, alhamdulillah sehat dia. Makanya kita ini bagus sangka baik dengan Allah. Apa yang kita makan sangka baik, Allah akan berikan keberkahan. Ya, tapi kalau sudah tahu dengan penyakit, jangan lagi diteruskan. Kalau tidak tahu kan tidak tahu bang. Sangka baik sajalah, sangka baik. Mudah-mudahan Allah membalas sesuai dengan sangkaan kita yang baik. Apalagi kalau hendak sakarat mati, Tuhan sudah penyakit tumpang tindih, sudah asangka baik sajalah dengan Allah. Allah ampuni dosa kita, Allah berikan rahmatnya untuk kita. Kenapa? Sebab karena rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Sangka baik saja agar mati kita dalam keadaan sangka baik dengan Allah, nanti Allah balas dengan kebaikan. Yang ketiga, doanya Imam Ibnu Mas'ud, wa qurrata ainin la tanqati. Sejuk mata hati jangan putus. Artinya ketentraman jiwa jangan putus. Walaupun sudah tua, tapi ketentraman tetap ada, tentram tetap ada. Dia kalau ketentraman jiwa hilang, itu kesian kita. Hidup ini terasa putus asa sudah. Makanya ketentraman jiwa, ketenangan jiwa jangan sampai putus. Yang terakhir dipinta beliau, wa murafaqata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Dan saya ingin menemani Nabi engkau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga nikmat, di dalam surga yang kekal abadi, nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. A'la jinan namanya, yang lebih tingginya surga, yang selalu kita dambakan adalah surga Firdaus. Nah, jadi minta kita bersama Nabi, jangan jauh daripada Nabi. Apa amalannya? Antara lain kita peduli dengan anak yatim, karena kata Nabi, ana wa kafilul yatim hakaza, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Saya, kata Nabi, dengan orang yang memelihara anak yatim nanti di dalam surga hakaza. Dalam hadis itu Nabi mengangkat dua jari telunjuk dengan tengah seperti ini, kata Nabi, tapi direnggangkan, artinya tidak berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wasani ayyakhaba min qibalil hafazah. Yang kedua, kita harus ada merasa takut terhadap malaikat yang memelihara, yang mencatat bagi amal-amal kita hamba. Kita takut karena setiap amal kita
Setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat yang memelihara amal kita. Nanti kalau baik, amal kita macam subuh ini, kita kumpul berjamaah, ditulis pahalanya yang lebih besar daripada sembahyang sendirian, 27 derajat. Duduk pula kita menunggu terbit matahari, diisi dengan pengajian. Ini termasuk menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ditulis pahala yang besar. Kalau menurut Imam Abu Hurairah, lebih baik daripada pahala sembahyang sunat 1000 rakaat. Dalam satu riwayat, lebih baik daripada sembahyang sunat 100 rakaat. Pahalanya ditulis, alhamdulillah. Tapi suatu saat begitu kita melakukan kesalahan, takut kita kalau tulisan itu nanti tidak terhapus, tidak terampuni sampai kita menghadap Allah. Takut kita. Amal perbuatan kita yang jahat itu kalau tidak hapus sampai kita meninggal, maka kita ini ingin meninggal dunia jangan membawa dosa, pingin jangan membawa maksiat, kalau bisa yang makruh pun kita tinggalkan. Itulah keinginan kita. Ada selalu merasa takut kalau catatan itu tidak terhapus, maka selalulah kita membaca istighfar. Nabi mengajarkan kepada kita umatnya, setiap Nabi duduk di satu majelis, Nabi senantiasa membaca istighfar tidak kurang 100 kali. Padahal Nabi tidak melakukan kesalahan. Kita ini kan banyak melakukan kesalahan, maka banyak istighfar agar tulisan yang tidak baik jangan terbawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena takut tadi, maka kita memperbanyak istighfar siang dan malam. Kemudian yang ketiga, ayyakhafa min qibali syaitan. Kita ada merasa takut terhadap syaitan. Syaitan ini berusaha membatalkan pahala amal kita. Macam mana supaya amal kita ini kada berpahala? Kalau dia bisa, dia dilarangnya kita beribadah. Makanya inna makayida syaitan sab'atun, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, tipu daya syaitan itu 7 macam. Gayanya, caranya hendak menghapus kita daripada amal. Pertama memang ayyanha anha. Syaitan itu bahwasanya dia melarang daripada taat kepada Allah. Kalau bisa kita ini jangan beribadah. Kalau bisa, keinginan syaitan kita jangan beribadah. Tapi kalau beribadah juga, nanti yang kedua, kita ini dilarangnya beribadah tapi masihlah beribadah. Nanti yang kedua, wa ayyamurahu bil bitaswib. Nanti diperintahnya kita menunda-nunda, nanti ke nanti. Oh, kita tidak mau menunda. Ya, karena menunda itu kita tahu ini pujuk rayu syaitan. Ya, tak mau kita menunda-nunda. Karena orang menunda-nunda itu selalu gagal. Orang menunda mencabut gigi, gagal jadinya sakit. Kenapa sempat sakit gigi? Karena suka menunda-nunda cabut gigi. Coba kemarin dicabut, begitu berlubang cabut lagi, dan sempatlah sakit. Beramal ibadah begitu pula. Iblis suka menunda-nunda kita. Alhamdulillah kita tidak mau menunda-nunda. Asal sampai waktu kita sembahyang, sampai waktu sembahyang. Nanti cara yang ketiga pula, wa ayyamurahu bil ajalah. Nanti diperintahkannya kita ini pula disuruhnya bercepat-cepat. Maka kita kalau di dalam kebaikan kadang-kadang mau cepat, kita mau cepat selesainya. Tapi kalau duduk di tempat santai tahan lama kita. Tapi kalau untuk kebaikan tidak tahan. Kenapa? Iblis menggoda kita supaya cepat.
Kalau tidak mau juga tetap bertahan, nanti digudanya lagi wa ayyamurahu birriya. Dan nanti disuruhnya kita ini beramal riya. Artinya pamer nanti. Pamer. Ya, merasa hebat nanti. Nanti disuruhnya pula ujub yang terakhir. Nanti digudanya pula, kalau kau ini memang takdirnya surga, surga itulah. Kalau takdirnya kau neraka, neraka itulah. Karena takdirmu sudah ada. Dipujuk-pujuknya begitu. Akhirnya lemahlah di dalam beramal ibadah. Itu kita harus ada takut daripada syaitan, karena dia berusaha membatalkan amal kita. Yang keempat, ayyakhafa min qibali malakil maut ayyahuzahu fi ghaflatin. Kita ini ada merasa takut kepada malakal maut. Takut kita dengan malaikat pencabut nyawa, takut bahwa mencabut ia akan nyawa kita di dalam keadaan kita lalai dengan tiba-tiba. Kita takut kalau nanti Allah memerintahkan malaikat Israel mencabut nyawa kita dalam keadaan lalai. Kita tuh pinginnya malaikat Israel datang, kita dalam keadaan ingat dengan Allah. Nang kita takut itu kalau sedang lalai kita, tiba-tiba pula matinya, mengajut pula matinya dalam keadaan lalai. Kalau sedang beringat dengan Allah, sedang sembahyang, sedang sujud, tidak bangkit-bangkit lagi, maka baguslah secara zahirnya. Tapi kalau tidak, takut kita. Kalau nanti datang pencabut nyawa kita dalam keadaan lalai, maka kalau waktunya sampai tidak bisa ditunda walau sesaat, walau sebentar tidak bisa ditunda kalau waktunya sudah sampai. Cuman kita ini diberi semangat hidup oleh Allah. Umur itu tidak dikasih tahu. Kita ini sampai kapan nanti baru meninggal. Tapi kita tahu, ambil patokan pedoman kepada orang yang sudah meninggal. Biasanya orang meninggal sekitaran umur 60-70. Tahu kita sudah. Jadi kalau kita ini berumur 69, 11 bulan 23 hari, tahu kita dah 7 hari cuman lagi mati. Cuman sekarang ini orang meninggal usianya berundur ke bawah. Kalau dia 60 70 semangat juga masih. Saya kan baru 52. Berarti itu hitung masih panjang modal lagi. Cuman sekarang ini orang matinya berundur ke bawah. Banyak sekarang orang meninggal dunia 50, 51, 45. Berarti apa nih terkurung di situ sudah. Saya sekarang 52 ada. Ada kemarin 51, guru pondok kemarin 45, cuman yang satu lagi 40 tahun. Mikir juga saya. Mikir sudah. Berarti kita ini kan sudah berada di wilayah tidak aman lagi. Umur kita ini tidak aman lagi. Kalau umur 17 tahun itu wilayah umur aman masih. Kalau sudah 52 ini, sekarang orang banyak yang meninggal di sekitar itu, berarti saya ini berada di usia yang tidak begitu aman lagi. Ya, tidak begitu panjang lagi modal. Nunggu-nunggu cuman lagi hitungannya jadinya. Makanya kita takut kalau nanti kematian itu datang dalam keadaan kita lupa. Makanya kita selalu ingat Allah, kapanpun ingat, kapanpun ingat. Kemudian yang kelima, min qibalid dunia. Kita harus ada merasa takut terhadap dunia, bahwa dunia ini nanti akan menipu kita, karena kita disibukkan dengan dunia sehingga meninggalkan akhirat. Takut kita, karena dunia ini luar biasa, menggoda kita tuh luar biasa.
Orang gagal sebab dunia. Sebab dunia. Ingin kemewahan dunia sehingga kita melupakan akhirat. Maka ada merasa takut. Yang kelima, yang keenam terakhir. Ayyakhafa min qibali ahlil iyal. Kita ada merasa takut terhadap keluarga yang mana sebab sayang dengan keluarga sehingga sibuk dengan mereka, akhirnya meninggalkan daripada mengingat Allah karena disibukkan dengan memperhatikan sanak keluarga, pada akhirnya nanti jauh daripada mengingat Allah. Maka itu orang-orang hebat itu dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah fi kulli hal, pada tiap-tiap keadaan. Aksiru zikrullah, kata Nabi, perbanyaklah olehmu akan mengingat Allah, supaya Allah nanti ingat kepada kita dalam keadaan sulit. Mudah-mudahan kita senantiasa dipelihara oleh Allah sehingga mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.